What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilmi, NIM 2521105, kelas PTIK 6C, akan menuntaskan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Dengan 3 pembahasan materi. Yang pertama itu tentang antena jaringan komputer. Yang kedua, internet satelit. Yang ketiga, jaringan seluler. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang antena jaringan komputer. Pengenalan antena jaringan komputer. Antena jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi dalam sebuah jaringan. Antena memainkan peran penting dalam konektivitas, jangkauan, dan kualitas jaringan. Jenis-jenis antena jaringan komputer. Yang pertama yaitu isotropik. Isotropik ini menyediakan cakupan yang sama di semua arah. Idealnya untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang merata. Yang kedua yaitu direksional. Menyediakan cakupan terpusat di satu arah. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fokus pada area tertentu. Yang ketiga yaitu omnidireksional, yaitu menyediakan cakupan yang luas di segala arah, dan ini berguna untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang luas. Adapun karakteristik antena jaringan komputer. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi ini dirancang untuk antena yang beroperasi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan aplikasi jaringan. Yang kedua yaitu polarisasi. Arah orientasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diterima oleh antena. Yang ketiga yaitu impedansi. Nilai resistansi listrik yang mempengaruhi efisiensi transfer daya ke antena. Yang keempat yaitu penguatan. Kemampuan antena untuk memperkuat sinyal yang dipancarkan atau yang diterima. Adapun peran antena jaringan komputer. Yang pertama yaitu transmisi data. Antena mengubah sinyal data digital menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya melalui udara. Yang kedua yaitu penerimaan data. Antena menangkap gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya kembali menjadi sinyal data digital. Yang ketiga yaitu peningkatan jangkauan. Antena dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas koneksi jaringan dengan memperkuat sinyalnya. Adapun pertimbangan dalam memilih antena. Yang pertama yaitu tipe aplikasinya. Sesuai antena dengan kebutuhan aplikasi seperti jangkauannya, arahnya, dan kecepatan transfer data. Yang kedua yaitu lingkungan instalasi. Pertimbangan faktor lingkungan seperti penghalang, interferensi, dan kondisi cuaca. Yang ketiga yaitu spesifikasi teknis. Mempertimbangkan spesifikasi seperti frekuensi, penguatan, polarisasi, dan impedansi antena. Yang keempat yaitu biaya anggaran. Sesuaikan pemilihan antena dengan batasan anggaran yang tersedia.
Adapun instalasi dan konfigurasi antena. Yang pertama yaitu penempatan. Yang kedua orientasi, yang ketiga koneksi, dan yang keempat konfigurasi. Yang penempatan yaitu ditempatkan antena di lokasi yang strategis untuk mencapai jangkauan yang optimal. Orientasinya, kita harus mengatur arah dan sudut antena sesuai dengan kebutuhan aplikasi jaringan. Yang koneksi, kita harus menghubungkan antena ke perangkat jaringan dengan kabel dan konektor yang sesuai. Konfigurasinya, kita harus mengatur parameter antena sesuai frekuensi, daya, dan mode operasi. Adapun optimalisasi kinerja antena. Yang pertama yaitu kekuatan sinyal. Kekuatan sinyal ini kita harus memastikan antenanya memancarkan sinyal yang kuat dan stabil. Yang kedua yaitu cakupan area. Cakupan area ini optimalisasi dan posisi orientasi antena untuk mendapatkan cakupan yang luas. Yang ketiga yaitu kecepatan transfer. Sesuai konfigurasi antena untuk memaksimalkan kecepatan transfer data. Yang keempat yaitu minimalisasi interferensi, yaitu hindari sumber interferensi yang dapat mengganggu kinerja antena. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan troubleshooting antena. Adapun yang pertama yaitu kita harus memeriksa fisiknya. Pemeriksaan fisik ini secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan posisi. Yang kedua yaitu pembersihan. Kita harus membersihkan antena dari debu, kotoran, atau bahan asing yang dapat mengganggu kinerja. Yang ketiga yaitu kalibrasi. Dilakukan kalibrasi parameter antena seperti frekuensi, daya, dan polarisasi. Dan yang keempat yaitu perbaikan. Segera lakukan perbaikan atau penggantian jika ditemukan kerusakan pada antena. Bahas bagian yang keduanya yaitu tentang internet satelit. Internet satelit itu membuka pintu bagi akses internet di seluruh dunia. Bahkan di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh infrastruktur terestrial, teknologi ini mengubah cara kita berkomunikasi dan berbagi informasi secara global. Apa itu internet satelit? Internet satelit adalah teknologi komunikasi yang menggunakan jaringan satelit untuk menyediakan akses internet ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Satelit komunikasi yang berada di orbitnya di atas bumi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna di bumi dengan pusat data di darat, memungkinkan transmisi data, suara, dan video secara real-time. Adapun keunggulan internet satelit. Yang pertama yaitu jangkauan global. Internet satelit menawarkan konektivitas di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan terestrial. Yang kedua yaitu ketersediaan tinggi. Sistem satelit yang memiliki redundansi menjamin ketersediaan layanan yang konsisten bahkan saat terjadi bencana alam atau gangguan lainnya. Yang ketiga yaitu mobilitas. Pengguna dapat terhubung ke internet dari mana saja tanpa harus bergantung pada infrastruktur kabel atau seluler dari lokasi tertentu.
Adapun cakupan global dan akses terpencil. Yang pertama yaitu cakupan global. Teknologi internet satelit memungkinkan konektivitas di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Yang kedua yaitu akses terpencil. Daerah-daerah pedesaan, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan dapat dengan mudah terhubung ke internet melalui solusi satelit, menghubungkan mereka dengan dunia luar. Yang ketiga yaitu jangkauan wilayah sulit. Internet satelit dapat menembus tantangan geografis dan iklim, memberikan akses broadband ke komunitas yang sebelumnya terisolasi, memperluas kesempatan ekonomi dan sosial. Yang selanjutnya yaitu teknologi satelit generasi terbaru. Satelit internet generasi terbaru dilengkapi dengan teknologi canggih yang menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan layanan yang lebih handal. Mereka menggunakan frekuensi yang lebih efisien, antenanya yang lebih maju, dan sistem pengendaliannya yang lebih presisi untuk memberikan konektivitas yang lebih baik di seluruh dunia. Satelit-satelit ini didesain untuk dapat bertahan lebih lama di orbit, meningkatkan keandalan yang memperluas jangkauan jasa internet satelit ke daerah terpencil. Teknologi terbaru ini akan mengubah lanskap komunikasi global dan menjadikan internet satelit sebagai solusi yang semakin menjanjikan di masa depan. Adapun aplikasi internet satelit. Yang pertama yaitu komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh internet satelit memungkinkan konektivitas di daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan terestrial. Hal ini sangat bermanfaat untuk komunikasi di daerah yang jauh dari infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua yaitu layanan penyiaran. Satelit dapat memanfaatkan untuk menyiarkan konten televisi, radio, dan multimedia ke seluruh wilayah dengan cakupan yang luas. Ini berguna untuk menjangkau masyarakat di daerah rural. Yang ketiga yaitu navigasi dan pelacakan. Jaringan satelit ini memungkinkan layanan navigasi global, pelacakan kendaraan, dan pemantauan sumber daya alam. Ini bermanfaat untuk logistik, transportasi, dan pengelolaan lingkungan. Yang keempat yaitu komunikasi darurat. Saat terjadi bencana alam atau situasi darurat, internet satelit dapat menjadi solusi komunikasi andal karena tidak bergantung pada infrastruktur terestrial yang mungkin rusak. Adapun tantangan dan solusi satelit. Yang pertama yaitu infrastruktur kompleks. Membangun infrastruktur internet satelit membutuhkan investigasi besar dan koordinasi lintas negara. Tantangan teknis seperti ini, peluncuran satelit dan integrasi sistem harus diatasi. Yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan. Perbedaan regulasi antar negara menjadi tantangan kerja sebagai internasional dan harmonisasi kebijakan. Harmonisasi kebijakan ini diperlukan untuk memperluas jangkauan layanannya. Yang ketiga yaitu biaya tinggi. Biaya layanan internet satelit masih relatif mahal dibandingkan internet darat. Diperlukan inovasi teknologi dan skala produksi untuk menurunkan biaya layanannya.
Adapun dampak ekonomi dan sosial bagi internet satelit. Yang pertama yaitu adopsi teknologi internet. Satelit membawa dampak signifikan baik secara ekonomi maupun sosial. Kehadiran jaringan internet global yang menjangkau secara geografis ini membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis dan peningkatan inklusi digital di seluruh dunia. Dampak sosialnya juga sangat transformatif. Akses internet yang merata dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di daerah terpencil. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inklusi sosial. Dampak ekonomi sosial. Adapun terdapat dari pendapatan tahunan, peningkatan produktivitas, dan jangkauan pengguna. Pendapatan tahunan ini, industri internet satelit diproyeksikan menghasilkan pendapatan tahunannya hingga 10 miliar dalam 10 tahun ke depan. Peningkatan produktivitas penggunaan internet satelit dapat meningkatkan produktivitas ekonomi hingga 15% di wilayah terpencil. Jangkauan pengguna jaringan internet satelit diperkirakan dapat menjangkau hingga 2 miliar orang di seluruh dunia. Masa depan internet satelit. Adapun bagian pertama yaitu konektivitas global, yang kedua kecepatan internet tinggi, yang ketiga penggunaan masif. Yang pertama itu jaringan satelit akan menjangkau area terpencil dan mendukung konektivitas global. Yang kedua yaitu kecepatan tinggi. Teknologi satelit generasi baru akan menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga yaitu penggunaan masif. Internet satelit akan digunakan secara luas, terutama untuk pedesaan dan daerah terpencil. Di masa depan, teknologi internet satelit akan semakin canggih dan terjangkau. Pembukaan akses internet ke seluruh belahan dunia. Jaringan satelit akan menyediakan konektivitas global yang stabil dengan kecepatan internet yang memadai untuk berbagai aplikasi. Penggunaan internet satelit secara masif akan mengubah lanskap digital, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur tradisional. Internet satelit telah mengubah lanskap komunikasi global. Teknologi ini menawarkan konektivitas internet yang luas, handal, dan terakses di seluruh dunia, termasuk daerah terpencil. Di masa depan sendiri, internet satelit akan terus berkembang dengan inovasi teknologi terbaru. Cakupan dan kecepatan akses akan semakin meningkat, membuka peluang baru dalam berbagai sektor, dari pendidikan hingga ekonomi. Bagian ketiga yaitu jaringan seluler. Apakah kalian tahu apakah itu jaringan seluler? Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat mobile seperti ponsel untuk terhubung dengan jaringan telepon. Sistem ini terdiri dari sel-sel yang saling tumpang tindih. Misalnya masing-masing dilengkapi dengan pemancaran dan penerima sinyal. Adapun sejarah perkembangan jaringan seluler. Dari tahap pertama yang 1G sampai 5G. 1G ini yaitu sistem analog pertama pada tahun 1980-an. Yang kedua, sistem digital pada tahun 1990-an. Yang ketiga yaitu 3G, akses data berkecepatan tinggi pada tahun 2000-an. Yang keempat yaitu 4G,
konektivitas super cepat sejak 2010-an. Yang kelima yaitu 5G. Teknologi masa depan dengan kecepatan ultra fast. Jaringan seluler telah mengalami evolusi teknologi yang pesat sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1980-an dari sistem analog 1G hingga jaringan 5G yang sangat cepat dan canggih saat ini. Industri ini terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Adapun komponen utama jaringan seluler. Yang pertama yaitu menara dan antena. Menara seluler dan antena adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk memancarkan dan menerima sinyal radio, memungkinkan komunikasi pada jaringan seluler. Yang kedua yaitu perangkat pelanggan. Smartphone, tablet, dan perangkat lain yang digunakan pelanggan untuk mengakses layanan jaringan seluler merupakan komponen penting dalam jaringan. Yang ketiga yaitu pusat kendali. Server, pusat switching, dan sistem manajemen menghubungkan dan mengontrol seluruh jaringan seluler merupakan bagian inti dari infrastruktur. Adapun teknologi generasi jaringan seluler. Yang pertama yaitu 1G, yaitu teknologi seluler generasi pertama tahun 16 yang mulai dikembangkan pada tahun 1980-an menggunakan sistem analog untuk panggilan suara. Yang kedua yaitu 2G, itu generasi kedua atau 26 yang muncul pada tahun 1990-an menggunakan sistem digital untuk panggilan suara dan pesan teks atau SMS. Yang ketiga yaitu 3G atau 4G. Teknologi tahun 36 dan 46 memberikan kemampuan akses internet mobile dengan kecepatan yang lebih tinggi, memungkinkan streaming video dan layanan data lainnya. Yang terakhir yaitu 5G, jaringan 56, yang dikembangkan saat ini menawarkan kecepatan dan kapasitas data yang sangat tinggi dengan latensi rendah untuk mendukung aplikasi canggih. Adapun prinsip kerja jaringan seluler. Yang pertama yaitu seluler. Jaringan seluler terbagi menjadi sel-sel kecil yang disebut sel. Setiap sel memiliki stasiun pangkalan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan. Yang kedua yaitu frekuensi dan kanal. Setiap sel menggunakan frekuensi dan kanal yang berbeda untuk menghindari interferensi. Perangkat bergerak berpindah dari satu sel ke sel lain secara otomatis. Yang ketiga yaitu tangan alih. Saat pengguna bergerak, panggilan akan dialihkan dari satu sel ke sel lain, menjaga konektivitas tanpa gangguan. Proses ini disebut dengan tangan alih. Adapun manfaat dan keunggulan jaringan seluler. Yang pertama yaitu mobilitas. Jaringan seluler memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dari mana saja, memberikan keleluasan dan fleksibilitas dalam beraktivitas. Yang kedua yaitu kapasitas dan kecepatan. Teknologi jaringan seluler terus berkembang menawarkan kapasitas dan kecepatan yang semakin tinggi untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan digital. Yang ketiga yaitu cakupan luas. Setiap infrastruktur jaringan seluler yang luas dapat menjangkau
dan melayani wilayah yang luas, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Yang terakhir yaitu efisiensi. Jaringan seluler memungkinkan penggunaan sumber daya secara optimal, seperti alokasi frekuensi dan pengaturan sel yang efisien. Adapun tantangan dan isu dalam jaringan seluler. Yang pertama yaitu peningkatan kepadatan trafik. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, jaringan seluler harus mengatasi beban trafik yang semakin tinggi. Hal ini membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi untuk menambahkan kapasitas. Adapun yang kedua yaitu keamanan dan privasi. Keamanan jaringan seluler dan privasi data privasi data pengguna menjadi tantangan krusial. Diperlukan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi dari ancaman siber dan kebocoran data sensitif. Yang ketiga yaitu interoperabilitas dan standarisasi. Perbedaan standar dan protokol antara operator jaringan seluler dapat menghambat interkonektivitas. Koordinasi global diperlukan untuk mengembangkan standar yang saling kompatibel. Yang keempat yaitu regulasi dan perizinan. Pengaturan frekuensi radio, perizinan infrastruktur, dan kebijakan terkait teknologi baru menjadi tantangan regulasi yang kompleks bagi operator jaringan seluler. Regulasi dan standarisasi jaringan seluler. Yang pertama yaitu regulasi. Jaringan seluler diatur oleh badan-badan regulasi nasional dan internasional, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia. Peraturan ini mencakup alokasi frekuensi, persyaratan lisensi, dan kebijakan roaming dan standar keamanannya. Yang kedua yaitu organisasi standar global. Seperti 36 pp dan itu menetapkan spesifikasi teknis dan protokol untuk memastikan kompatibilitas antara operator dan perangkat. Standar mencakup arsitektur jaringan, manajemen layanan, dan teknologi transmisi. Adapun aplikasi dan layanan jaringan seluler. Yang pertama yaitu komunikasi suara dan pesan teks. Jaringan seluler memungkinkan panggilan telepon pengguna. Jaringan seluler memungkinkan panggilan telepon, pengiriman SMS dan MMS antara pengguna dengan kualitas yang baik dan cakupan areanya yang luas. Yang kedua yaitu akses internet mobile, yaitu pengguna dapat mengakses internet, mail, dan berbagai aplikasi web melalui perangkat seluler mereka di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga yaitu layanan multimedia. Jaringan seluler mendukung streaming video, berbagai foto, musik, dan konten multimedia lainnya dalam genggaman tangan. Dan yang terakhir yaitu navigasi dan layanan berbasis lokasi. Fitur-fitur ini seperti GPS dan pencarian berbagai lokasi memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan posisi mereka. Adapun tren dan perkembangan masa depan jaringan seluler. Jaringan seluler terus berkembang pesat dengan teknologi terbaru seperti 5G dan 5G dan IoT yang akan membawa banyak perubahan di masa depan.
Berbagai inovasi dan tren baru akan mempengaruhi cara kita menggunakan dan memanfaatkan jaringan seluler. Mungkin sekian pembahasan dari saya dengan 3 pembahasan yang tadi. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.